Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan ya kita semua. Nah, teman-teman, kali ini aku udah ditemenin sama seseorang yang ini hebat banget kalau aku baca CV-nya. Beliau adalah Bapak Ari Gunawan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Mbak Aufa. Mbak Alfa ya. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah berusaha menjadi baik. Alhamdulillah berusaha menjadi baik. Nah, teman-teman, sebelum kita lebih jauh nih ngobrol sama Pak Ari, saya akan membacakan beberapa CV dari beliau biar teman-teman lebih kenal siapa sih Bapak Ari Gunawan ini gitu kan. Jadi Bapak Ari Gunawan ini merupakan guru di SMP Muhammadiyah 3 Depok. Beliau merupakan guru IPA di sana dan merupakan wakil kepala sekolah di bagian kesiswaan dari tahun 2016 sampai sekarang. Nah, beliau ini juga merupakan ketua dari Ikatan Guru Indonesia di daerah Sleman dari tahun 2016 sampai 2021. Beliau juga merupakan Wasekjen DPP dari Harmoni Pendidik Pengajar 4.0 Indonesia atau Hyper 4.0. Beliau juga merupakan redaktur utama di penerbit IGI DIY. Nah, ini banyak banget teman-teman, langsung saya bacakan sedikit prestasi beliau ya. Beliau mendapatkan Anugerah Inovasi di Anugerah Guru Indonesia bidang inovasi GESS 2019, merupakan Best Presentation di Indonesia Digital Learning 2015, merupakan delegasi dari Indonesia juga di Benchmark Education Indonesia di South Korea atau Korea Selatan, juga mendapatkan bronze medal di International STEM Olimpiade 2019 di Malaysia, mendapat 6 medali di Osaka Robotic Games, 6 medali di Thailand Robotic Competition, menjadi second runner up di IIUM Robotic Competition atau IRC di Malaysia, grand finalist di Singapore Robotic Games atau SRG di Singapura. Lalu ini masa-masa SMA-nya pun beliau juga sudah mendapatkan banyak prestasi. Juara 2 di seleksi siswa teladan SMA Kabupaten Wonogiri, juara 2 putra di lomba mata pelajaran biologi di Kabupaten Wonogiri juga. Lalu merupakan tim pengembang di pembelajaran berbasis aktivitas PBA, PJJ pandemi COVID-19. Juga pengembang dari PDIS Belt atau ikat pinggang jaga jarak untuk pencegahan COVID-19 bersama Platinum Robotik. Dan masih banyak banget, ini prestasinya nggak bisa dibacain satu-satu ya Pak ya. Ya, sebenarnya bukan prestasi pribadi, Mbak. Karena jadi guru itu asiknya kalau berprestasinya sama siswanya. Itu tadi lomba robot dan sebagainya, ya saya sebagai manajer tim dan pembimbing saja. Jadi sama-sama dengan anak gitu ya, juaranya gitu. Iya, sama-sama belajar bareng ya Pak ya. Nah Pak, ini kita itu kan ini mau memperingati Hari Guru Nasional tanggal 25 November. Nah, ini kita mengambil tema Bangga sebagai Guru, Tantangan dan Peluang di Masa Pandemi. Nah, Pak, ini aku mau tahu nih Pak, awal-awal masa pandemi itu kan hal yang baru. Baik siswa maupun guru ini kan hal yang baru. Mereka harus siswa harus di rumah, guru harus mengajar via daring, yang sebelumnya mungkin belum pernah ya Pak. Kalau guru, kalau kuliah mungkin udah biasa, tapi kalau di guru kayaknya ini masih hal yang sangat baru nih Pak. Nah, pengalaman-pengalaman Bapak apa nih Pak di awal-awal masa pandemi? Ya, makasih Mbak Aufa. Jadi kalau kita bicara pandemi, mungkin tidak hanya saya ya, hampir semua guru, bahkan semua warga dunia itu mengalami kegalauan yang sama ya. Karena belum pernah ada sejarah pengalaman menghadapi masa seperti ini, sehingga awal-awal ya semuanya pasti shock ya. Aduh kok kayak gini gitu. Awalnya masih bilangnya aduh kok begini. Tapi kemudian karena kegiatan pembelajaran juga harus berjalan ya, setahap demi setahap kita berusaha untuk beradaptasi dengan keadaan. Jadi kalau biasanya mengajar itu bertemu dengan siswa di kelas, bisa berinteraksi secara langsung,
karena pandemi ya kita sering kalinya mengubah itu ke dunia yang lain ya, dunia maya tadi. Jadi di awal-awal memang kita ada shock, tapi kemudian kita berusaha memahami keadaan. Jadi seorang guru kan harus adaptif ya, siap menerima perubahan, baik perubahan dari segi metode, model pembelajaran yang dilakukan, sehingga ya lama-lama bertahap ya, butuh proses ya. Pembiasaan itu butuh proses. Jadi alhamdulillah ya sudah bulan ke-8. Jadi kalau ibarat orang dilatih itu sudah berlatih 8 bulan ya, insya Allah sudah mulai siap gitu dengan keadaan seperti ini. Kira-kira begitu. Kalau ini Pak, awal-awal itu kayak ada nggak sih apa ya, pengalaman-pengalaman unik, lucu atau menggemaskan, nyebelin kayak gitu di Ya awal-awal? awal-awal ya yang paling sering menjadi dalam tanda kutip itu cerita unik adalah ketika kita berinteraksi dengan siswa kan biasanya bertemu langsung begitu ya, bisa melihat ekspresinya dan sebagainya. Kalau kita bertemu secara virtual itu kadang-kadang ada anak-anak itu kan lebih cerdas dari gurunya Mbak sekarang. Mereka generasi milenial. Saya lihat di Zoom itu gambarnya ada gitu ya, gerak-gerak gitu ya. Ternyata yang dipasang adalah video background. Jadi dia bikin video background seolah-olah ikut belajar, tapi ternyata dia tidak ikut belajar. Jadi pernah kejadian-kejadian seperti itu karena berkaitan dengan teknologi kan. Anak sekarang misalkan kita main ya, kita boleh sebut aplikasi game pembelajaran misalnya Quizzes gitu ya. Sekarang cari cracknya banyak di YouTube gitu. Jadi sekarang itu ya guru harus banyak belajar ya. Kalau tidak banyak belajar ya ketinggalan jauh sama murid-murid kita yang lahir saja sudah dicekrek kamera. Kira-kira gitu. Iya. Kalau ini Pak, apa ada nggak sih kayak cerita-cerita dari temen Bapak, mungkin guru-guru di sana, kayak keluhan-keluhan di awal-awal masa pandemi kayak gitu, ada nggak Pak? Yang paling banyak dikeluhkan adalah proses belajarnya berubah. Biasanya dibatasi waktu ya, jam pelajaran jam 7 sampai jam 9 misalkan. Iya. Sekarang belajarnya everywhere dan every time. Kadang-kadang anak jam setengah 12 malam baru mengirim tugas gitu. Jadi guru sekarang itu kelihatannya work from home, tapi malah waktunya lebih panjang karena mengumpulkan tugas siswanya juga tidak semuanya on time ya, karena ada gawainya, ada yang harus bersama dengan orang tua, gantian dengan adiknya dan sebagainya. Jadi kita harus selalu siap 24 jam ya menerima tugas dan sebagainya, sehingga kesempatan belajar itu tidak terbatas waktu lagi sekarang. Dan itu yang bagi sebagian guru kami, yang teman-teman kami yang senior gitu ya, yang mungkin baru karena terpaksa pandemi ini baru megang aplikasi-aplikasi pembelajaran kan sedikit kesulitan. Tapi kalau bagi yang guru yang muda, yang masih fresh graduate misalkan gitu ya, ini sudah biasa gitu. Tapi dengan adanya tantangan ini kan kita bisa saling berbagi dan saling membantu kan, yang penting itu. Jadi kalau ada yang tidak bisa ya yang bisa saling membackup kan gitu, kira-kira begitu. Jadi belajarnya nggak mengenal waktu sekarang. Jadi ada jam setengah 4 pagi anak-anak WA gitu, Pak sholat tahajud ini saya ngumpulin tugas gitu ya, lucu-lucu gitu sering-sering anak-anak gitu. Kira-kira gitu pengalaman di sekolah ya. Mungkin di sekolah kami, kalau sekolah yang lain mungkin beda. Kalau di MUHA mungkin on time ya 24 jam. Bahkan tidak menunggu 24 jam ya, mungkin waktunya 60 menit, 50 menit sudah selesai kan gitu. Jadi mungkin bedanya gitu kira-kira. Kalau ini Pak, kan apa banyak banget nih kritik-kritik dari masyarakat tentang apa ini gimana nih, saya yang tadinya ini tuh saya jadi guru nih, sekarang saya nih orang tua, saya bayar tapi malah saya yang jadi guru, gurunya cuma ngasih tugas. Nah ini gimana Pak menyikapi hal-hal kayak gini nih? Ya ini tantangan bagi kami para guru dan sekolah ya, untuk meyakinkan orang tua bahwa proses belajar itu harus kita maknai sebagai sebuah kerja bersama. Jadi kalau kondisinya seperti ini, tentu karena anak-anak itu belajarnya di rumah, jadi tanggung jawab pendampingan anak lebih banyak pada orang tua. Terkait dengan apa, wah saya jadi tugasnya jadi guru di rumah, saya yakin dan saya percaya Bapak Ibu guru Indonesia, khususnya Jogja yang saya kenal begitu ya, ketika mereka memberikan tugas, memberikan materi, tentunya tidak ingin membebani orang tua, karena memang
tidak semua orang tua juga memiliki tingkat pendidikan yang bisa mengajari anak pada tingkat itu. pendidikan tertentu gitu ya. Mohon Permasalahannya maaf, kadang. misalkan orang tuanya alumni SD gitu ya, anaknya SMA gitu kan, nanti disuruh mendampingi mengajari materi kan tentu tidak seperti itu. Tapi yang jelas kita berbagi tugas gitu ya. Orang tua mendampingi dan memastikan anaknya belajar, Bapak Ibu guru memastikan materi pembelajaran dan bagaimana proses penilaiannya, kira-kira begitu. Jadi itu yang kita siapkan. Kalau di sekolah kami dari kesiswaan dan humas itu kita menyusun ya. Kalau biasanya kan adanya LKS ya, lembar kerja siswa. Kami menyusun yang namanya LKO, lembar kegiatan orang tua. Jadi bagaimana orang tua nanti mendampingi anak, bagaimana keterlibatan orang tua di dalam pembelajaran. Saya ambil contoh misalkan IPA gitu yang saya ambil. Misalkan materinya adalah anak melakukan percobaan sederhana tentang listrik statis gitu ya. Nanti di panduan orang tuanya ada, Bapak Ibu silahkan dibantu anaknya untuk menyiapkan alat dan bahan. Apabila menggunakan alat-alat yang berbahaya, misalkan pisau atau cutter dan sebagainya itu, tolong dalam pengawasannya. Kira-kira begitu. Jadi tugas orang tua di mana itu harus nampak gitu. Jadi tidak hanya sekedar Bapak Ibu tugas anaknya belum dikumpulkan, silahkan diingatkan. Nah, paling banyak kan seperti itu. Padahal orang tua kan tidak bisa memantau 24 jam terkait kegiatan belajarnya anak karena mereka harus bekerja, menghadapi tantangan pandemi cukup berat, Mbak. Jadi banyak orang tua juga yang aduh mikir kerjaan sudah berat, tambah mikir anak gitu ya. Bebannya double, masih bayar SPP sekolah kadang-kadang begitu. Itu ya juga harus kita berikan pemahaman lah kepada orang. Insya Allah mereka paham karena memang ini bukan keinginan kita, ya, jadi kita harus siap menghadapi perubahan gitu, kira-kira begitu. Nah, terus yang LKO tadi berarti ini nggak Pak, ada feedback dari orang tua, maksudnya mereka misalnya merasa kesulitan dalam hal ini berarti bisa menyampaikan ke guru dan guru membantu gitu Pak? Ya, kami berikan semua kontak Bapak Ibu guru pengampu mata pelajaran beserta nomor WA-nya, kan sekarang kami biasanya kan WA semua gitu ya, nomor WA-nya, kemudian lembar panduan orang tua itu include di dalam tugas yang dilakukan oleh anak. Jadi ketika anak mendapatkan tugas, kegiatan orang tuanya seperti apa sih di rumah gitu. Jadi alhamdulillah kami dibantu dengan modul ya. Kita dari Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sleman itu meluncurkan modul hibrida namanya Mbak. Jadi ini merupakan kalau kami menyebutnya ya terobosan. Jadi sebuah modul yang di situ terlihat keterlibatan orang tuanya, bagaimana menggunakan akses digital. Jadi kalau anak yang punya akses tinggal scan barcode atau kunjungi link tertentu untuk belajar. Bagi yang tidak punya gawe, kita siapkan materinya di modul itu. Jadi kita berusaha sedemikian walaupun memang karena sangat dadaan ya, karena jadi masih perlu kita sempurnakan terus. Nah, sekarang sedang kita susun yang untuk semester 2. Kira begitu. Nah, kalau tantangannya tadi Pak, kira-kira menyikapi tantangan-tantangan yang ada itu gimana kalau dari Bapak sendiri? Kalau kami pribadi begitu ya, ketika ada tantangan itu yang pertama kan istighfar dulu Pak ya. Astagfirullah, kondisinya seperti ini, itu yang pertama. Kita harus mengingat Allah dulu, wah ini takdir ini bukan keinginan kita, tapi pasti skenario Allah itu pasti ada jalan gitu ya. Kalau kita ngambil sebuah ungkapan gitu ya, tak ada beban tanpa pundak gitu ya. Jadi pasti ketika Allah memberikan beban itu sesuai dengan kemampuan hambanya, itu yang pertama. Yang kedua, karena kita ada kondisi seperti ini ya kita harus jadi pribadi yang adaptif, harus mampu beradaptasi terhadap perubahan. Jadi tidak hanya sekedar wah yang penting semuanya online, ya tidak seperti itu. Online itu ada etikanya. Jadi etika bersosial media kita tekankan dulu sama anak-anak. Nah, kalau berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru seperti ini, sebutkan namanya, kelasnya berapa, apa keperluannya gitu. Kadang-kadang itu hal sepele, Pak. Tapi di dalam kita belajar daring itu pertama harus kita tekankan. Pernah gitu ya, sebelum kita lakukan itu ada anak P gitu ya, ngirim WA ke gurunya itu P gitu ya. Ngirim gurunya WK dan sebagainya. Jadi harus kita berikan pendalaman itu melalui parenting. Jadi etika anak menghubungi guru, jam-jam berapa anak bisa menghubungi guru. Jadi misalkan selepas pada Isya sampai jam 21 itu kan area yang slow gitu ya. Atau mungkin saat jam BDR-nya belajar dari rumahnya dimulai jam 8 sampai jam 10 itu silahkan kamu berkomunikasi dengan gurunya. Jadi kita buat sedemikian rupa walaupun memang dari segi efektivitasnya ya tidak semua ya Pak. Siswa itu kepalanya banyak gitu ya, pikirannya beda-beda, tingkat berpikirnya juga beda, tapi setidaknya kita sudah preventif dulu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi. Yang ketiga harus mau belajar.
Jadi kalau guru nggak mau belajar ya jangan mengajar, itu prinsipnya sekarang. Jadi kita itu sekarang fungsi kita, peran kita di mata anak-anak itu selalu dibandingkan dengan Google, dengan Brainly gitu ya. Kalau Iya. ada masalah ya tanya ke Brainly gitu ya. Bahkan gurunya sendiri jangan-jangan bikin soal juga nyari di Brainly Iya. kan gitu. Jadi kalau itu kan bah lama-lama kita nggak perlu sekolah nih, kita nggak perlu guru nih. Nah, Mm-mm. kita harus tampil beda dengan itu. Bagaimana kita deliver materi gitu ya. Misalkan kalau kami itu dengan teman-teman di sekolah itu, Bapak Ibu kalau video call atau nge-zoom gitu ya, misalkan kita buat ice breaking sederhana di awal lah, biar kita lihat keterlibatan anak-anak ya, tebak gambar lah, TTS lah atau apa gitu. Jadi biar ada interaksi, karena interaksi itu kan pendekatan guru dengan siswa yang tidak tergantikan. Kalau konten anak tinggal searching, cari, asalkan dia bisa memilah dan memilih informasi, selesai belajarnya. Tapi transfer of knowledge-nya sudah berhasil, transfer of value-nya itu kan, bagaimana guru mengingatkan anak disiplin, bagaimana kita tetap tetap selalu ada dan peduli untuk anak-anak. Kadang-kadang kepedulian kita itu walaupun sepele akan berbekas, Mbak. Jadi mereka ketika sudah jadi alumni balik ke sekolah itu akan ingat, ini Pak X ya yang dulu ngingetin saya ini ya, ini Pak itu kadang-kadang seperti itu. Dan kalau guru ada murid yang ingat itu bahagia. Jadi wah ternyata apa yang saya ajarkan dulu itu berbekas kan gitu, kira-kira gitu. Ya, menarik sih Pak, karena emang saya pernah baca juga kalau apa di masa sekarang ini kayaknya apa sih gitu kan, buat sekolah tuh semua udah bisa cari di Google. Kita mau mau bikin apa, mau ngerakit apa, udah ada di YouTube. Iya. Semua udah ada gitu. Jadi memang apa ya, penting banget sebenarnya sekarang itu materi-materi value yang disampaikan oleh guru itu sangat penting, teman-teman. Nah, Pak, tadi kan tema kita kan bangga sebagai guru, tantangan dan peluang di masa pandemi nih. Iya. Nah, kalau peluang-peluang sendiri yang muncul selama masa pandemi apa nih, Pak? Ya, kalau peluang yang jelas karena sekarang teknologinya digital, banyak guru yang sekarang berubah menjadi konten kreator ya, membuat Ya. konten gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu guru yang memiliki waktu dan mau meluangkan waktunya ya, membuat media pembelajaran, kemudian menguploadnya di YouTube gitu ya, nanti akan ada dua manfaat. Yang manfaat pertama adalah anak-anak bisa belajar dari media yang kita buat. Manfaat yang kedua, ini bonus saja sih sebenarnya. Jadi kita bisa mendapatkan viewer, subscriber, dan nanti akhirnya pada AdSense. Kalau bicara pribadi, alhamdulillah di pandemi ini YouTube saya lumayan, Mbak. Jadi Wah, walaupun subscribernya belum sebanyak Atta Halilintar ya, jadi tapi sudah bisa berbagi pada anak didik dan kemudian sudah ada sedikit koin lah, walaupun belum besar karena memang bukan tujuan utama ya, dan masih mengajar gitu ya, tapi sudah ada misalnya cukup lah untuk biaya kuota sebulan gitu ya dari YouTube-nya. Itu kira-kira peluangnya. Peluang yang lain adalah bagaimana guru bisa mengikuti pelatihan-pelatihan, karena dengan model work from home itu dari rumah itu kan, kalau hanya memantau belajar dari rumah, waktunya masih terluang banyak ini. Ini kesempatan Bapak Ibu guru untuk ikut banyak webinar, banyak pelatihan-pelatihan online itu kan banyak sekali. Jadi ini kesempatan bagi Bapak Ibu guru untuk mengembangkan diri. Jadi guru itu kan harusnya profesional. Profesional itu tidak hanya sekedar mampu mengajar, tapi juga mampu mendelivery materi pembelajaran. Nah, itu kan butuh keterampilan dan pelatihan. Kira-kira begitu. Itu peluangnya lah kalau menurut saya, yang sudah saya alami sih. Kalau yang lain mungkin peluangnya ya jualan kuota juga bisa sih sebenarnya. Tapi itu kan bukan kaitannya dalam pendidikannya gitu kan. Gitu. Tadi channel YouTube-nya apa, Pak? Boleh dipromosiin loh, Pak? Oh, channel YouTube saya sesuai dengan nama saya, Ari Gunawan, Ari Gunawan. ARY Gunawan gitu ya. Ya, teman-teman. Ya masih sedikit kontennya Mbak, tapi alhamdulillah ya bisa sedikit bermanfaat lah di bidang pendidikan IPA khususnya yang SMP gitu. Berarti itu kontennya seputar robotik gitu, Pak, atau? Kalau saya kan mengajarnya IPA Iya. gitu. Itu materi-materi IPA SMP kelas 9. Terus ada beberapa lagi karena kami aktif di organisasi profesi guru. Karena organisasi profesi guru kami juga sering mengadakan webinar dan sebagainya. Jadi saya rekaman webinarnya juga saya banyak upload di YouTube saya gitu ya. Karena kebetulan kan moderator tetap gitu ya. Jadi untuk banyak narasumber yang saya undang ke channel saya untuk berbagi dengan teman-teman guru yang lain, dan alhamdulillah responnya juga cukup baik lah sampai saat ini. Ya, berarti tetap
ada peluang ya Pak ya di masa pandemi seperti ini. Iya. Guru-guru tetap bisa berkreasi, tetap bisa bermanfaat lah semoga gitu untuk banyak masyarakat. Nah Pak, ini saya udah di akhir nih Pak, Wah, udah di iya. akhir nih. Kira-kira ada nggak Pak pesan saran untuk seluruh guru di Indonesia? Yang pertama sebelum pesan dan saran, saya mengucapkan selamat Hari Guru Nasional tahun 2020 untuk seluruh Bapak Ibu guru di Indonesia yang menyaksikan podcast ini. Bapak Ibu guru semua adalah guru-guru hebat, tangan-tangan yang diutus oleh Allah untuk membimbing putra-putri terbaik bangsa ini ke jalan yang benar gitu ya. Jadi menghilangkan diri dari kebodohan menuju kecerdasan dan pencerahan. Nah, jadi Bapak Ibu, insya Allah ketika kita semua ikhlas menjadi guru, dua kaki kita bisa masuk surga, Mbak. Jadi kalau saya itu ketika dulu mau masuk, memutuskan jadi guru itu diingatkan sama orang tua saya. Nek ada di guru kuwi le gitu ya. Sikile iki loro. Siji ning neraka, siji ning surga. Nek materi yang kamu berikan itu benar akan jadi jariah, dua-duanya akan masuk ke surga. Tapi kalau materi yang kamu berikan itu salah, jadi dosa jariah itu akan membawamu ke neraka. Itu yang menjadikan prinsip kita berusaha sebaik mungkin kita mengajar, karena guru itu lengkap, Mbak. Sutradara di dalam kelas, aktor di dalam kelas, kadang-kadang juga produser di dalam kelas, menyiapkan alat, properti dan sebagainya untuk pembelajaran. Jadi insya Allah menjadi guru itu adalah sebuah pilihan, bukan takdir ya. Jadi menjadi guru itu adalah pilihan yang sudah kita pilih. Insya Allah kalau Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia ini meyakinkan diri, saya menjadi seorang guru, mari kita terus belajar. Karena untuk menjadi guru yang mengajari siswa, kita harus memberikan contoh pada siswa kita untuk terlalu belajar. Jadi pandemi ini jangan dijadikan alasan untuk melemahkan semangat kita mengajar, Mbak. Justru ini menjadi pemupuk semangat kita untuk bisa mengajar dengan lebih baik. Karena kita bisa mengoptimalkan semua sumber daya yang kita miliki di tengah keterbatasan yang kita miliki. Jadi intinya Bapak Ibu semuanya sudah menjadi guru, kita harus bangga dengan profesi kita, dan kita sudah sejajar dengan profesi-profesi yang lain. Saatnya kita tunjukkan bahwa guru bukan hanya mengajar materi pada siswa, tetapi juga memberikan nilai-nilai kehidupan kepada anak kita, dan kelak menjadi bekal mereka sukses memimpin bangsa ini ke depan. Nah, kira-kira gitulah. Itu pesannya gitu ya, Pak ya. Ya, kira-kira seperti itu. Ya Pak, ini kan 25 November nih Hari Guru. Bedanya apa nih Pak sama tahun lalu nih? Oh, atau iya. tahun-tahun sebelumnya? Yang jelas berbeda. Kalau tahun lalu itu peringatan dan perayaan Hari Guru. Jadi kita bisa berkumpul bersama gitu ya. Upacara bersama, saling bertemu dengan Bapak Ibu guru yang lain. Kalau sekarang karena kondisinya seperti ini, nanti semuanya serba virtual ya. Upacara virtual, acara-acara peringatan juga virtual. Jadi itu mungkin yang sedikit berbeda. Tetapi tidak mengurangi esensi Hari Guru kita peringati untuk menyadarkan diri kita, mengembalikan fitrah kita sebagai seorang guru untuk terus menjadi apa ya? Pembuat tunas-tunas bangsa. Jadi perawat tunas-tunas bangsa kita ke depan gitu. Amin. Amin. Gitu ya teman-teman semua. Nah, ini tadi kita udah ngobrol banyak sama Pak Ari Gunawan. Nah, ini sebelum saya tutup, ada yang mau saya sampaikan juga. Mungkin mewakili banyak siswa juga ini untuk para guru. Ya, guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Bukan karena tidak berjasa, tapi karena kita tidak akan pernah bisa membalas semua jasanya. Teruntuk guru-guru kami, terima kasih telah menggandeng tangan, membuka pikiran kami, menyentuh hati kami, dan membentuk masa depan kami. Selamat Hari Guru untuk seluruh guru di Indonesia. Terima kasih untuk Pak Ari Gunawan Terima untuk kasih waktunya. Mbak Alfa atas kesempatannya. Ya, nah teman-teman jangan lupa subscribe channel ini, jangan lupa di like juga dan di klik loncengnya ya. Dan buat teman-teman yang mau berita update dari SMA Muha, bisa follow Instagram kami di @humas_SMA_muha Jogja. Nah, sekian dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Dadah. Makasih Pak Ari. Sama-sama, Mbak. Ya.